Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said, putra Adipati Tuban Tumenggung Wilakita. Tumenggung Wilakita seringkali disebut Raden Sahur. Walau dia termasuk keturunan Ranggawale yang beragama Hindu, tapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Sejak kecil, Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar, atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa muda Raden Said seakan meledak-ledak, manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban. Di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata, rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang. Semakin sengsara, di saat mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Walau Raden Said putra seorang bangsawan, beliau lebih menyukai kehidupan bebas, yang tidak terikat adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata, atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah, dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya. Tapi sepertinya ayahnya tak bisa berbuat banyak. Dia juga cukup memahami posisi ayahnya hanya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niatnya itu tidak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya, dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka sekarang dia keluar rumah. Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang akan disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget bercampur girang. Menerima rezeki yang tak diduga-duga. Mereka tak pernah tahu siapa yang memberikan rezeki itu. Karena Raden Said melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu. Penjaga gudang Kadipaten juga merasa kaget. Hatinya kebat-kebit. Karena makin hari barang-barang yang hendak disetorkan ke kerajaan Majapahit itu semakin berkurang. Ia ingin mengetahui siapa pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu. Suatu malam, ia sengaja mengintip dari kejauhan, dari balik sebuah rumah tak jauh dari gudang Kadipaten. Dugaannya benar, ada seseorang yang membuka pintu gudang. Hampir tak berkedip penjaga gudang itu memperhatikan pencuri itu. Dia hampir tak percaya, pencuri itu adalah Raden Said putra junjungannya sendiri. Untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilatikta ia tak berani. Khawatir dianggap membuat fitnah. Maka penjaga gudang itu hanya minta 2 orang saksi dari sang adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Said tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal ketahuan. Ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, 3 orang prajurit Kadipaten menangkapnya, beserta barang bukti yang dibawanya. Raden Said dibawa ke hadapan ayahnya. Adipati Wilatikta marah melihat perbuatan anaknya itu. Raden Said tidak menjawab untuk apa dia mencuri barang-barang hasil bumi yang harusnya akan disetorkan ke Majapahit. Untuk perbuatannya itu, Raden Said harus mendapat hukuman. Karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya, maka ia hanya mendapat hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari, dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Sesudah keluar dari hukuman, dia benar-benar keluar dari lingkungan istana. Tak pernah pulang, sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Apa yang dilakukan Raden Said selanjutnya? Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam, dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kabupaten Tuban. Terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat yang curang. Harta hasil rampokan itu diberikannya kepada fakir miskin, dan orang-orang yang menderita lainnya. Tapi ketika perbuatannya itu mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya. Ada seorang pemimpin perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Said menjarah harta pejabat kaya. Kemudian pemimpin perampok itu mengenakan pakaian serupa dengan pakaian Raden Said.
bahkan juga mengenakan topeng seperti Raden Said juga. Pada suatu malam, Raden Said baru saja menyelesaikan sholat Isya. Tiba-tiba mendengar jerit tangis para penduduk desa kampungnya, yang ternyata sedang disatroni perampok. Dia segera mendatangi tempat kejadian itu. Begitu mengetahui kedatangan Raden Said, kawanan perampok itu segera berhamburan melarikan diri. Tinggal pemimpin mereka yang sedang asik memperkosa seorang gadis cantik. Raden Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa. Di dalam sebuah kamar, dia melihat seorang berpakaian seperti dirinya, juga mengenakan topeng serupa, sedang berusaha mengenakan pakaiannya kembali. Rupanya dia sudah selesai memperkosa gadis tersebut. Raden Said berusaha menangkap perampok itu, namun pemimpin perampok itu berhasil melarikan diri. Mendadak terdengar suara kentongan dipukul bertalu-talu. Penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu. Pada saat itulah si gadis yang baru diperkosa perampok tadi menangkap dan memegang erat-erat tangan Raden Said. Raden Said jadi panik dan kebingungan. Para pemuda dari kampung lain menerobos masuk dengan senjata terhunus. Raden Said ditangkap dan dibawa ke rumah kepala desa. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden Said. Begitu mengetahui siapa orang di balik topeng itu, sang kepala desa menjadi terbungkam. Sama sekali tak disangkanya bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden Said dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa adalah bukti dan saksi hidup atas kejadian itu. Sang kepala desa masih berusaha menutup aib junjungannya. Diam-diam, ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa sepengetahuan orang. Tentu saja sang adipati jadi murka. Raden Said diusir dari wilayah Kadipaten Tuban. Pergi dari Kadipaten Tuban ini. Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari. Raden Said pun pergi. Sang adipati Wilatikta sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya, ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu. Sirna sudah segala harapan sang adipati. Hanya ada satu orang yang dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu Dewi Rasawulan. Adik Raden Said itu berjiwa luhur dan meyakini kakaknya sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Dewi Rasawulan yang sangat menyayangi kakaknya itu merasa kasihan. Tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, dia meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said untuk diajaknya pulang. Mencari guru sejati. Kemanakah Raden Said sesudah diusir dari Kadipaten Tuban? Ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti. Pada akhirnya dia menetap di hutan Jatiwangi. Selama bertahun-tahun ia menjadi perampok budiman. Mengapa disebut perampok budiman? Karena hasil rampokannya itu tak pernah dimakannya. Seperti dahulu, selalu diberikan kepada fakir miskin. Yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya kikir, yang tidak menyantuni rakyat jelata, dan tentu tidak pernah mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi, dia membuang nama aslinya. Orang menyebutnya dengan Brandal Lokajaya. Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat hutan Jatiwangi. Dari jauh Brandal Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa tongkat yang gagangnya berkilauan. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat, dia hadang langkahnya. Tanpa banyak bicara lagi, direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu diambil dengan paksa, maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun. Sepasang matanya mengeluarkan air, walau tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said pada saat itu sedang mengamati gagang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, tapi gagangnya saja terbuat dari kuningan, sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari seperti emas. Raden Said heran melihat orang tua itu menangis. Segera diulurkannya kembali tongkat itu. Jangan menangis, ini tongkatmu kukembalikan. Bukan tongkat ini yang kutangisi, ujar lelaki itu sembari memperlihatkan beberapa batang rumput di tangannya. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa lembar rumput. Kau merasa berdosa? Tanya Raden Said heran. Ya, memang berdosa.
Karena aku mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kata ku cabut guna makanan ternak, itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan, benar-benar suatu dosa, jawab lelaki itu. Hati Raden Said bergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya menginginkan harta. Untuk apa? Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu, sayang caramu mendapatkannya yang keliru. Orang tua, apa maksudmu?